Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 656 menjual kartu demi uang, bagian 4 dari 4 selanjutnya, semua orang mulai mendiskusikan pemasaran kartu. Iklan adalah suatu keharusan. Tetapi media mana yang harus mereka gunakan dan jenis iklan apa yang lebih cocok? Saya rasa beriklan di stasiun TV kota sudah cukup. Dalam 1 bulan, semua orang di kota akan tahu tentang keanggotaan dan kartu belanja kami. Juga, slot iklan stasiun TV lokal lebih murah. Kami telah beriklan dengan mereka sebelum pembukaan kami, dan hasilnya bagus, kata Fu Guangzheng. Li Zekai memiliki pendapat yang berbeda, beriklan di stasiun TV kota adalah buang-buang uang. Kami hanya perlu memberitahu orang-orang tentang acara ini. Bagi saya membagikan selebaran adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Selama ini, kami telah mempekerjakan banyak orang untuk membagikan selebaran. Kami juga bisa menghemat iklan. Bagaimana kita bisa hanya mengandalkan selebaran saja? Kami menjual kartu keanggotaan SVIP dan kartu belanja bernilai tinggi. Pasar yang dibidik adalah klien besar. Pernahkah Anda melihat klien besar mengambil selebaran di jalanan? Mereka semua mengemudi. Fu Guangwei membalas. Kita bisa memasang selebaran di mobil mereka. Saya telah melihat banyak mobil dengan selebaran dan brosur di kaca depan mereka. Li Zekai membantah. Ya, jika itu Anda, apakah Anda akan membacanya? Selebaran itu akan dibuang ke lantai atau ke tempat sampah. Tidak ada yang akan membawanya ke mobil mereka. Saya pikir cara terbaik adalah mempromosikannya di luar supermarket kami. Kita bisa menggunakan boneka besar dan pengeras suara. Biayanya akan sedikit, dan itu akan efektif. Ini juga akan menarik lebih banyak pelanggan. Di supermarket, kami akan mengumumkannya melalui sistem dan poster pak kami. Cara Fu Guangwei dianggap tradisional. Inilah yang digunakan keluarga mereka di Hong Kong, dan itu cukup berguna. Tetapi Fu Guangwei tidak tahu bahwa keluarganya menggunakan metode ini karena iklan TV mahal di Hong Kong, dan mereka memiliki banyak pesaing. Tetapi di Cina, biaya iklan tidak tinggi, dan supermarket Taihua masih belum memiliki pesaing. Supermarket Taihua baru saja dibuka dan masih belum memiliki arus pelanggan yang stabil. Inilah sebabnya mengapa Feng Yu lebih condong ke iklan TV. Tapi tidak ada gunanya beriklan di stasiun TV kota. Feng Yu masih merasa bahwa mereka harus beriklan di radio dan surat kabar. Saya pikir radio dan surat kabar paling cocok untuk beriklan. Pertama, penayangan untuk stasiun TV kota tidak tinggi. Para pengusaha itu tidak punya waktu untuk menonton TV. Mereka hanya akan membaca koran di tempat kerja atau mendengarkan radio sambil mengemudi. Setelah bekerja, mereka akan bertemu klien atau pergi keluar untuk bersantai. Hanya segelintir yang akan menonton TV. Bahkan jika mereka menonton TV, mereka hanya akan menonton CCTV. Saat ini, surat kabar menjadi sumber informasi utama. Tidak peduli apakah Anda seorang pekerja, pengusaha, pegawai negeri, atau orang biasa, Anda akan tetap membaca koran. Bahkan di perusahaan kami, surat kabar ada di mana-mana. Saudara Feng, apakah Anda pernah berpikir tentang tingkat melek huruf? Masih banyak orang yang buta huruf. Fu Guangzheng mengingatkan. Fu Guangzheng berada di China cukup lama dan melihat banyak orang buta huruf. Beberapa dari mereka bahkan menjadi pemimpin. Koran mungkin sudah menjadi media mainstream, tapi tetap saja ada orang yang tidak membacanya. Saya tahu akan ada orang yang tidak bisa membaca. Tetapi kebanyakan dari mereka berada di pedesaan dan pedesaan.
Tidak banyak dari mereka di kota-kota. Anda berada di Cina untuk beberapa waktu. Berapa banyak orang buta huruf yang Anda lihat? Kota-kota telah menyelenggarakan kelas malam untuk orang dewasa selama bertahun-tahun. Saya akui masih ada yang buta huruf di kota-kota, tetapi mereka hanya segelintir. Kami juga dapat mengerjakan iklan kami untuk mencegah hal ini. Iklan koran masih bisa berbeda. Li Zekai mengerutkan kening. Tentu saja. Misalnya, kita dapat memasukkan humor dalam iklan kita. Saya yakin kalian semua di sini pernah membaca komik, kan? Feng Yu bertanya. Iya. Fu Guangwei mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Tetapi ketika dia melihat semua orang menatapnya, dia menurunkan tangannya dengan lemah. Saya benar-benar membaca komik. Favoritku adalah Kurang dari Gerbang Harimau Naga Lebih Besar Dari. Saudara Feng, apakah menurut Anda orang-orang di tempat kerja itu akan punya waktu untuk membaca komik? Itu untuk anak-anak, Li Zekai berkata dan menatap Fu Guangwei dari kejauhan. Fu Guangwei kesal, dan dia balas menatapnya. Orang Hong Kong mana yang belum pernah membaca Kurang dari Dragon Tiger Gate Lebih Besar Dari sebelumnya? Anda masih berani menyebut diri Anda seorang Hong Konger. Saya tidak berbicara tentang komik pertarungan itu. Pernahkah Anda melihat komik strip 4 panel itu? Menggunakan 4 panel untuk menceritakan kisah sederhana dan lucu. Misalnya, panel pertama dapat menunjukkan seorang pria mencari tempat parkir di sepanjang jalan. Panel kedua menunjukkan pria lain mengemudi ke tempat parkir kami, dan pria pertama menertawakannya karena membuang-buang uang. Panel ketiga akan menunjukkan pria yang memasuki tempat parkir mengeluarkan kartu anggota SVIP. Panel terakhir menunjukkan pria yang parkir di tempat parkir itu pergi dan memamerkan kartu SVIP-nya di tempat dia parkir secara gratis. Fu Guangzheng dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Feng Yu dan mengerutkan kening. Ini akan menunjukkan manfaat dari kartu keanggotaan mereka dan tampaknya jauh lebih menarik. Ketika orang membaca koran, mereka juga akan melihat gambar-gambarnya. Tetapi mereka semua tidak yakin apakah ini akan berhasil. Saya hanya memberikan contoh. Kami masih harus mempekerjakan profesional untuk melakukannya. Tapi saya jamin jenis iklan ini akan menarik orang dengan mudah dan orang akan mengingatnya. Keuntungan lain dari beriklan di koran adalah kita dapat membeli slot iklan dalam hitungan hari atau minggu. Iklan TV mengharuskan kita untuk membeli slot selama setidaknya 1 bulan. Saya tahu satu firma desain yang akan membuat iklan jenis ini. Itu benar. Stasiun TV tidak akan mengizinkan kami untuk beriklan hanya untuk beberapa hari kecuali kami membayar mereka dengan harga tinggi. Tapi itu akan meningkatkan biaya kami. Seorang wakil manajer umum berkata. Media lainnya adalah radio. Iklan radio sebaiknya ditayangkan pada jam sibuk pagi dan sore hari. Segmen target kami adalah mereka yang mengemudi dan penumpangnya. Saat mengemudi, kebanyakan orang akan memiliki kebiasaan mendengarkan radio. Sekarang, aksesori standar yang dipasang di mobil adalah radio di dalam mobil. Mobil-mobil yang dilengkapi pemutar CD itu dianggap kendaraan mewah. Bahkan sebelum Feng Yu kembali ke kehidupan ini, masih banyak orang yang mendengarkan radio. Bahkan jika mobil dilengkapi dengan pemutar DVD, orang masih lebih suka radio. Itu sebabnya beriklan di radio adalah cara yang paling efektif. Untuk iklan radio, kita harus menemukan seseorang yang suaranya bisa dikenali. Saya ingin merekomendasikan seseorang. Zhao Zongxiang. Saya telah bekerja dengan dia sebelumnya, dan dia tidak mahal. Berapa lama seharusnya iklan radio kita dan apa yang harus kita lakukan? Fu Gongzhang bertanya. Kita bisa menggunakan durasi yang lebih lama untuk iklan radio kita. Bahkan jika kami tidak menjual kartu kami,
kami dapat menggunakan slot tersebut untuk mempromosikan produk kami yang lain. Ada peluang bagus untuk menjual kartu kami. Ini adalah Hari Guru segera. Bab 657 Hari Guru, penderitaan Hari Guru dari tahun 1985. Pemerintah China menyatakan bahwa setiap tahun September tahun 10 tak akan Hari Guru. Tanggal ini ditetapkan bahkan sebelum Feng Yu kembali ke kehidupan ini. Tujuan Hari Guru adalah untuk menghargai kontribusi guru kepada masyarakat. Selama masa gejolak, guru dikritik karena bau kesembilan tua dan dianggap sebagai pengaruh buruk. Selama ini, banyak guru yang dipukuli oleh muridnya dan dipermalukan dengan memaksa mereka tinggal di kandang sapi dan menggantungkan tempolong di leher mereka. Meski masa pergolakan telah usai, dan pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghormati guru, namun masih ada guru yang dipukuli siswa dan orang tua. Hal ini menyebabkan banyak guru protes. Inilah sebabnya mengapa pemerintah menerapkan Hari Guru, dan tanggal itu dibahas beberapa kali. Pada akhirnya, itu ditetapkan pada tanggal 10 September. Tanggal ini dipilih karena semester ajaran baru-baru saja dimulai. Pemerintah China juga menerapkan beberapa kebijakan untuk menunjukkan dukungannya kepada para guru. Misalnya, kesejahteraan dan tunjangan guru yang lebih baik, sistem penghargaan, perubahan sistem penilaian mereka, perumahan yang lebih baik, medis, banyak sumber daya dialokasikan untuk sektor pendidikan. Bahkan sebelum Feng Yu kembali ke kehidupan sekarang, para guru masih menikmati manfaat dan kesejahteraan ini. Semua ini diterapkan untuk para guru sejak awal, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah. Ketika status guru menjadi lebih tinggi, banyak orang tua merasa bahwa belajar adalah satu-satunya cara agar anak-anak mereka berhasil. Jika anak-anak mereka berpendidikan, mereka tidak perlu bekerja di ladang atau menjadi pekerja berupah rendah. Mereka bahkan bisa menjadi pejabat atau pemimpin dan bekerja di kantor. Untuk membiarkan anak-anak mereka dirawat dengan baik, orang tua ini akan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan para guru. Di era ini, tidak ada mengajar dengan bakat atau pendidikan yang berkualitas. Satu-satunya hal yang penting adalah hasilnya. Selanjutnya, kebijakan tahun-tahun sebelumnya adalah lulusan universitas akan direkrut ke dalam layanan pemerintah dan akan menjadi pemimpin setelah mereka lulus. Inilah sebabnya mengapa menghormati guru perlahan menjadi menyenangkan para guru. Orang tua akan mencoba segala cara untuk memuaskan guru anak-anaknya. Semua orang ingin guru memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya. Misalnya, jika siswa tidak memahami pertanyaan atau mata pelajaran, mereka dapat mendekati guru setelah sekolah. Guru juga akan mencatat siswa untuk memastikan siswa tidak akan bolos sekolah atau diganggu. Di era itu, sebagian besar keluarga berpenghasilan ganda. Kedua orang tuanya bekerja dan tidak punya waktu untuk menjaga anak-anak mereka. Bahkan anak-anak mereka diganggu di sekolah, mereka juga tidak punya waktu untuk pergi ke sekolah mencari para pengganggu. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua? Mereka hanya bisa mengandalkan guru untuk menjaga anak-anaknya. Tapi di kelas yang penuh dengan siswa, mengapa guru hanya menjaga anak Anda? Memberikan hadiah kepada guru. Ada pepatah di Cina bahwa tidak ada salahnya memberi lebih banyak hadiah. Selanjutnya, di masa lalu, adalah suatu keharusan untuk memberikan hadiah kepada guru atau mengadakan jamuan untuk mereka. Mereka hanya mengikuti tradisi lama. Jadi, para guru tidak hanya mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah, tetapi juga diasuh oleh orang tua muridnya. Periode ini adalah masa di mana siswa masih dapat menerima hukuman fisik di sekolah. Ini berlangsung sampai beberapa tahun kemudian ketika Dewan Negara menegur Menteri Pendidikan saat makan malam. Sejak saat itu,
Ada peraturan bahwa guru tidak boleh menghukum siswa secara fisik. Tetapi beberapa guru masih melakukannya di balik pintu tertutup. Setelah tahun 2000, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dan banyak orang menyadari bahwa bahkan tanpa pendidikan tinggi, mereka masih dapat menghasilkan uang. Ini adalah waktu ketika orang tua tidak lagi memberi tahu guru, "Tolong jaga anak kami." Jika dia bertingkah buruk, Anda bisa menghajar mereka. Itu diubah menjadi, "Tolong jaga anak kami." Jika dia berperilaku buruk, beritahu saya. Aku akan memarahinya. Harap pastikan bahwa dia tidak diganggu di sekolah, dan ini adalah tanda penghargaan kami. Mohon diterima. Bahkan ada beberapa orang yang memanjakan anak-anaknya. Kebanyakan dari mereka adalah kakek nenek dari anak tersebut. Jika guru meletakkan jari pada anak itu, kakek nenek akan berusaha sekuat tenaga untuk guru itu. Pada awalnya, hadiah yang paling umum untuk guru adalah beberapa pena atau kartu. Tidak ada banyak uang, dan itu hanya tanda. Tetapi kemudian, orang-orang mulai memberikan telur, daging, tiket makanan kepada guru, Seiring berjalannya waktu, hadiah menjadi lebih dan lebih mahal. Sepeda dan bahkan peralatan rumah tangga diberikan kepada para guru sebagai imbalan atas perlakuan khusus kepada anak mereka. Banyak guru menjadi terbiasa menerima hadiah mahal. Mereka tidak lagi ingin menerima pena atau kartu. Mereka hanya mengharapkan hadiah mahal. Masih banyak guru yang jujur di sekitar, dan bahkan jika mereka tidak menerima hadiah apapun, mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk mendidik murid-muridnya. Tetapi ketika banyak orang memperlakukan mengajar sebagai pekerjaan, kualitas guru menurun. Hari Guru juga menjadi hari bagi para guru untuk berlomba melihat siapa yang paling banyak menerima hadiah. Seseorang pernah berkata, "Guru mungkin tidak ingat siapa yang memberi mereka hadiah. Tapi mereka akan ingat orang tua siswa mana yang tidak memberi mereka hadiah." Untuk memastikan guru mengingat siswa, hadiah itu harus berharga. Di era sekarang ini, tidak hanya guru yang merasa praktik ini biasa saja. Bahkan orang tua menganggap memberi hadiah kepada guru adalah hal yang wajar. Tidak ada yang berpikir bahwa guru seharusnya tidak menerima hadiah. Tapi hadiah apa yang harus diberikan? Ini adalah sakit kepala untuk semua orang. Anda ingin memberi guru sepeda, tapi guru sudah memilikinya. Apa gunanya memiliki satu sepeda lagi? Anda ingin memberikan hadiah yang mahal, tetapi Anda tidak mampu membelinya. Anda juga tidak bisa mendapatkan sesuatu yang murah. Alkohol dan rokok. Bagaimana jika itu adalah seorang guru perempuan dan dia tidak minum? Memberi uang adalah solusi paling langsung, tetapi masih ada masalah. Uang tidak sejelas barang-barang lainnya. 1000 RMB hanya 10 lembar 100 RMB. Anda bahkan tidak bisa merasakannya jika itu ada di dalam amplop. Tapi kalau beli item 1000 RMB pasti sudah jelas. Selain itu, kebanyakan orang tua tidak mampu membeli hadiah 1000 RMB. Paling-paling, mereka hanya bersedia menggunakan gaji 1 bulan mereka sebagai hadiah. Itu hanya beberapa ratus RMB. Tidak akan terlihat bagus jika orang tua memberikan beberapa catatan langsung kepada guru. Banyak guru juga tidak berani menerima uang langsung dari orang tuanya. Orang tua juga khawatir bahwa orang tua lain mungkin memberi guru lebih dari mereka. Jadi, bagi banyak orang tua, Hari Guru juga menjadi penderitaan bagi mereka. Hampir semua orang tidak tahu hadiah apa yang harus mereka siapkan dan berapa banyak yang harus mereka keluarkan. Tapi sekarang, kartu belanja akan menyelesaikan masalah ini. Memberi guru kartu belanja sama dengan menyiapkan paket merah untuk pernikahan. Orang dapat mendiskusikan jumlah yang akan diberikan. Itu tidak seperti memberikan barang. Tidak ada yang akan memberikan hal yang sama seperti orang lain.
Para guru dapat menggunakan kartu belanja untuk membeli apapun yang mereka suka. Tidak seperti uang tunai ketika para guru malu menerimanya secara terbuka. Tapi untuk kartu kecil, orang tua bisa memasukkannya ke saku guru atau tangan mereka secara diam-diam. Ini adalah praktik saat ini di Tiongkok, dan itu tidak akan diubah selama beberapa tahun ke depan. Semester sekolah baru akan segera dimulai. Banyak siswa yang menantikannya. Begitu juga banyak guru. Bab 658 sangat mudah untuk mendapatkan rekomendasi pascasarjana. Feng Yu, saya ingin mengikuti ujian kualifikasi pascasarjana. Instruktur saya mengatakan bahwa mereka yang menyelesaikan master akan dapat mengingatkan di sekolah sebagai asisten pengajar. Dia adalah salah satunya. Lina, yang berada di pelukan Feng Yu, berkata, "Kamu ingin menjadi mahasiswa pascasarjana. Mengapa Anda masih perlu mengikuti ujian? Universitas Anda tidak memiliki rekomendasi." Feng Yu berpikir itu adalah beberapa hal penting. Itu hanya melanjutkan studinya. Lina suka belajar, lalu pertimbangkan saja. Apa masalahnya? Kehidupan dosen universitas lebih santai daripada guru sekolah menengah. Siswa sekolah menengah itu nakal, dan karakter Lina tidak akan mampu menangani mereka. Kami memang punya rekomendasi, tapi aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Saya tidak dekat dengan dosen manapun di universitas. Saya mendengar bahwa rekomendasi tidak didasarkan pada hasil. Itu tergantung pada apakah dosen ingin merekomendasikan Anda atau tidak. Jawab Lina. Hasil Lina termasuk yang terbaik di sekolahnya. Jika rekomendasi didasarkan pada hasil, dia harus mendapatkannya. Namun rekomendasi pascasarjana tidak hanya melihat hasil mahasiswa. Itu juga tergantung pada rekomendasi dosen dan guru. Bagaimana reputasi dosen mata kuliah yang Anda ambil? Apakah dia punya hobi atau kesukaan? Feng Yu bertanya. Saya tidak yakin apa yang dia suka, dan dia memiliki reputasi yang baik. Yang saya maksud adalah jika dosen itu adalah orang yang lurus dan tidak memiliki keinginan. Saya rasa tidak. Dia telah menyebutkan sebelumnya dalam kuliahnya bahwa orang harus fleksibel dan adaptif terhadap lingkungan. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak fleksibel di masa lalu, dia akan mati di kandang bersama teman-temannya. Feng Yu mendengar ini dan tahu bagaimana mengelola dosen ini. Feng Yu turun dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu. Dia mengeluarkan 7 hingga 8 kartu belanja dari tasnya, berikan 1 kartu kepada dosen dan kepala departemen itu. Berikan 1 untuk instruktur Anda dan semua guru terkait lainnya. Jika ada tambahan, berikan sisa kartunya kepada dosen tersebut. Katakan saja padanya bahwa Anda menginginkan rekomendasi. Lina terkejut. Kau ingin aku menyuap mereka? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Feng Yu segera mulai mencuci otak Lina. Bagaimana ini bisa dianggap suap? Apakah Anda tahu hari apa ini dalam 2 hari? Hari Guru. Ya, ini hari Guru. Itu normal untuk memberikan hadiah kepada guru Anda. Tradisi ini sudah turun-temurun sejak zaman dahulu. Di masa lalu, Anda perlu memberi hadiah kepada guru agar mereka menerima Anda sebagai siswa, dan Anda masih perlu membayar biaya sekolah dan bekerja untuk mereka secara gratis. Guru juga bisa memarahi dan memukul Anda. Selama ulang tahun guru Anda atau ulang tahun istri guru Anda juga perlu memberi mereka hadiah. Sudahkah Anda memberi hadiah ulang tahun kepada guru Anda di hari ulang tahun mereka? Pernahkah Anda mentraktir mereka makan malam sebelumnya? Itulah mengapa Anda harus menunjukkan penghargaan Anda terhadap hari guru yang akan datang ini. Tapi dari apa yang kamu katakan, itu seharusnya cukup untuk mentraktir guruku makan. Juga, apa kartu-kartu ini? Kartu belanja.
Kartu belanja supermarket Taihua yang diiklankan di koran. Nilainya adalah 5.000 RMB. Ini terlalu banyak. Jumlah ini terlalu banyak. Ini tidak lagi menunjukkan penghargaan saya. Lina segera meletakkan kartu-kartu itu di atas meja. Dengarkan aku. Tidak apa-apa untuk memberi lebih banyak. Anda mendapatkan pengetahuan dari mereka dan tidak mempelajari kebiasaan buruk mereka. Pikirkan saja. Jika Anda tidak memberi mereka hadiah, siswa lain akan tetap memberi mereka. Maka Anda akan kehilangan kesempatan Anda. Ini adalah impian Anda untuk menjadi seorang guru. Anda ingin mendidik generasi masa depan, tetapi bukankah lebih baik jika Anda dapat membiarkan lebih banyak siswa menjadi guru seperti Anda? Feng Yu melanjutkan taktik cuci otaknya. Berhentilah ragu. Ini diselesaikan. Besok ketika Anda pergi ke sekolah, kunjungi setiap guru dan berikan mereka hadiah ini. Sangat melelahkan untuk mengikuti ujian masuk pascasarjana. Mendapatkan rekomendasi sangat nyaman. Waktu yang digunakan untuk mempersiapkan ujian dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, seperti pergi keluar untuk bermain. Mari kita kunjungi Guo Sijian akhir pekan depan untuk merasakan Universitas Kekaisaran di masa lalu. Lina menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Feng Yu tampaknya seseorang tanpa ambisi, tetapi bisnisnya berjalan dengan baik. Perusahaannya bahkan sudah merambah ke luar negeri. Tetapi untuk melabelinya sebagai seseorang yang ambisius, dia terus meminta Lina untuk pergi keluar dan bermain dan tidak mendorongnya untuk belajar keras. Feng Yu adalah orang yang benar. Tidak. Dia sering meminta Lina untuk menggunakan koneksinya dan melalui pintu belakang. Tetapi jika ada yang menyebut Feng Yu sebagai orang yang tidak benar, Lina akan membantah bahwa Feng Yu telah menyumbangkan banyak gedung sekolah ke banyak sekolah. Nana, aku lapar. Feng Yu menatap Lina dengan sedih. Kami tidak membeli sembako hari ini. Kami hanya bisa makan bubur. Masih ada telur di lemari es. Aku tidak mau makan itu. Aku ingin memakanmu. Ayo, untuk merayakan mendapatkan rekomendasi pascasarjana, mari kita ronde lagi. Alasan macam apa ini? Kamu tidak, Lina tidak mau memberikan hadiah. Pada akhirnya, dia masih menolak. Jadi, Feng Yu harus melakukan ini atas namanya. Dia akan menghapus semua rintangan untuk Lina. Feng Yu merasa tidak perlu menyumbangkan apapun untuk Universitas Lina. Itu jauh lebih mahal. Selanjutnya, tahun ini rencananya akan disumbangkan ke SMP dan SMA. Masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan kurang dari 100.000 RMB. Mengapa menghabiskan beberapa juta? Selain itu, Teaching University hanya memiliki beberapa program pascasarjana. Universitas memiliki cukup dana dari kementerian dan biaya sekolah. Hai, Guru Su. Saya sepupu Lina, Feng Yu. Saya perlu mendiskusikan sesuatu dengan Anda, Tuan Feng. Senang berkenalan dengan Anda. Apa yang bisa saya bantu? Instruktur Guru Su bertanya. Ini hari guru. Menurut adat kampung halaman kita harus mentraktir para guru untuk makan malam. Kapan kamu bebas? Guru Su terkejut. Adat kampung halaman. Sejak kapan Timur Laut memiliki tradisi seperti itu? Saya juga dari Timur Laut. Kenapa saya tidak tahu? Tidak perlu makan malam. Lina baik-baik saja di sekolah. Beberapa hari yang lalu, saya menyarankan dia untuk melanjutkan studi pascasarjana. Saya juga mendengar bahwa dia ingin melanjutkan. Sekolah ini harus memiliki rekomendasi pascasarjana. Apa pendapatmu tentang Lina? Saya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun tentang ini. Ketua jurusan dan dosen yang bisa memutuskan. Wajah Guru Su berubah ketika dia tahu Feng Yu mencoba melewati pintu belakang. Saya akan berbicara dengan ketua dan dosen.
Saya di sini hari ini untuk berterima kasih kepada Guru Su karena telah menjaga Lina. Karena Anda tidak punya waktu untuk makan malam, maka tidak apa-apa. Aku akan kembali sekarang. Aku akan mentraktirmu lain kali. Feng Yu pergi. Guru Su mengantar Feng Yu ke pintu. Setelah dia kembali ke tempat duduknya, dia melihat ada kartu di mejanya. Dia mengambilnya. Itu adalah kartu belanja Taihua. Surat kabar dan radio telah mengiklankan kartu ini. Ya Tuhan, nilai kartu ini adalah 5.000 RMB. Guru Su panik. 5.000 RMB. Ini harus ditinggalkan oleh Feng Yu dengan sengaja. Saya tidak bisa membantu masalah ini. Yang paling bisa saya lakukan adalah mengajukan nama Lina untuk rekomendasi. Itu adalah kepala departemen dan dosen yang memiliki keputusan akhir. Tapi ini adalah kartu belanja senilai 5.000 RMB. Itu lebih dari gaji plus tunjangan tahunan Guru Su. Bab 659. Semua orang memberikan kartu belanja Taihua Supermarket Corporation menghabiskan sejumlah uang untuk beriklan di semua kota di mana cabang mereka berada. Koran plus radio. Pada saat yang sama, banyak artikel dan komik menarik muncul di surat kabar. Artikel-artikel tersebut memuji kontribusi guru dan pengaruhnya terhadap siswa. Ini semua adalah artikel berbayar. Ketika supermarket Taihua mempekerjakan orang untuk menulis artikel ini, mereka bingung. Tetapi ketika mereka ingat bahwa hari guru sudah dekat, mereka merasa ini tidak mengejutkan. Selanjutnya, mereka dibayar, dan artikel mereka akan diterbitkan di surat kabar. Meskipun orang-orang ini tidak terbiasa memuji guru dan profesi guru, mereka adalah penulis profesional. Semuanya mampu menulis artikel yang bagus. Tapi ketika mereka menunjukkan draft ke supermarket Taihua, mereka semua ditolak. Apa lelucon? Bagaimana artikel kami bisa ditolak? Kami profesional, dan bagian mana dari artikel kami yang tidak memenuhi standar? Jika Anda semua adalah editor, Anda masih bisa mengkritik artikel kami. Siapa yang Anda pilih di artikel kami? Supermarket Taihua hanya memberikan satu alasan. Artikel-artikel itu tidak mengungkapkan tradisi lama dalam menghormati guru. Tradisi lama menghormati guru. Tradisi apa? Hanya satu penulis cerdas yang ingat kebiasaan memberi hadiah kepada guru. Sebentar lagi hari guru. Mungkinkah ini arah di mana supermarket Taihua ingin mereka menulis? Supermarket Taihua ingin mereka memberi hadiah kepada guru sebagai cara untuk mengungkapkan rasa hormat kepada guru. Jadi, penulis ini menulis artikel baru berdasarkan arahan ini dan supermarket Taihua segera membayarnya untuk artikelnya. Artikelnya akan dimuat di surat kabar di banyak kota. Penulis ini hanya seorang reporter dari sebuah koran kota. Ia akan terkenal jika artikelnya dimuat di koran-koran banyak kota. Setelah artikel ini diterbitkan, banyak penulis lain yang mengerti apa yang diinginkan supermarket Taihua. Mereka mulai memeriksa sejarah dan peristiwa klasik dan menuliskannya ke dalam artikel mereka. Mereka semua mulai mempromosikan tradisi luar biasa ini. Akhirnya, artikel mereka diterima oleh supermarket Taihua dan diterbitkan di berbagai surat kabar. Para penulis dibayar mahal oleh supermarket Taihua dan agen surat kabar. Lihat, sejak zaman kuno, orang memberi hadiah kepada guru. Ini adalah tradisi. Sama halnya dengan memberikan hadiah saat tahun baru Imlek. Ini adalah kebiasaan yang diturunkan dari zaman dahulu. Ini bukan suap. Beberapa orang tua yang awalnya tidak berniat memberikan hadiah kepada guru berubah pikiran. Pada saat yang sama, mereka juga mengutuk para penulis ini. Orang-orang ini mendorong para guru untuk menerima hadiah. Dengan diterbitkannya artikel-artikel ini dan jika kita tidak memberikan hadiah kepada para guru, kita akan dianggap tidak mengikuti tradisi. Jika kita tidak mengikuti tradisi,
Apakah anak-anak kita akan memiliki kehidupan yang baik di sekolah? Meskipun sekolah mengklaim bahwa guru akan memperlakukan setiap siswa secara setara, itulah yang diklaim sekolah. Guru juga manusia. Setiap orang akan memiliki preferensi, dan ini adalah fakta. Bagaimana mereka bisa membuat guru menyukai anak-anak mereka? Salah satu caranya adalah siswa harus patuh, memiliki hasil yang baik, dan bisa membanggakan guru. Pendekatan lain adalah dengan memberikan hadiah kepada guru. Sekarang, para orang tua sedang memikirkan hadiah apa yang akan diberikan kepada para guru. Memberi hadiah seperti dulu. Di zaman kuno, hadiah untuk guru terdiri dari 6 item yang sangat penting. Seledri, kacang merah, daging yang diawetkan, del. Ini seharusnya tidak berhasil. Jika siswa memberikan hadiah itu kepada guru, keluarga guru harus makan seledri selama lebih dari sebulan. Mereka tidak akan pernah menghabiskan semua seledri. Tapi bagaimana dengan barang lainnya? Di masa lalu, orang juga memberikan 4 harta kajian. Tapi di era ini, siapa yang masih berlatih kaligrafi? Banyak guru bahkan tidak tahu cara memegang kuas. Bolpen. Maka itu harus menjadi pena emas setidaknya. Guru mana yang tidak memiliki pulpen? Hadiah harus menjadi sesuatu yang dibutuhkan pihak lain dan pihak lain akan mengingat Anda. Tapi hadiah apa yang cocok? Semua orang tua bermasalah dengan ini. Matahari tua, putramu kelas 3 SMA. Ini adalah hari guru segera. Apakah Anda akan memberi guru hadiah apapun? Bagaimana mungkin kita tidak memberikan hadiah kepada guru? Orang tua lain memberikan hadiah, dan jika Anda tidak memberikan hadiah kepada guru, apakah menurut Anda anak-anak kita akan memiliki kehidupan yang baik di sekolah? Anak saya akan mengikuti ujian masuk universitas tahun depan. Tahun ini sangat penting baginya. Saya harus memastikan gurunya tidak akan mengabaikannya. Anakmu juga di tahun terakhir SMP. Kamu tidak akan memberi guru hadiah apapun. Saya ingin memberi, tapi saya tidak tahu hadiah apa yang akan saya dapatkan. Inilah sebabnya saya bertanya kepada Anda hadiah apa yang Anda berikan. Apakah kamu tidak membaca koran? Supermarket Taihua telah memperkenalkan kartu belanja. Anda dapat menggunakan kartu ini untuk berbelanja di supermarket Taihua. Kami akan memberikan kartu nilai 500 RMB. Semua rekan saya di tempat kerja saya mendapatkan hal yang sama. Berikan saja guru kartu belanja ini. Meskipun mahal, para guru akan merawat anak-anak kita. 500 RMB. Itu sangat mahal. Saya hanya mendapatkan 360 RMB sebulan. Jangan pelit, istrimu juga bekerja. Tahan saja selama 1 bulan. Ini adalah masa kritis bagi putra Anda. Jika dia tidak bersekolah di SMA yang bagus, akan sulit baginya untuk masuk ke universitas yang bagus. Saya akan pergi ke supermarket Taihua untuk membeli kartu belanja sekarang. Apakah kamu akan pergi? Ya. Tunggu aku. Saya perlu mendapatkan uang dari istri saya terlebih dahulu. Sayang, putra kami berada di tahun terakhir sekolah menengahnya. Dia akan lulus tahun ini, dan bagaimana dia bisa duduk di belakang kelas? Ini adalah hari guru segera. Saya mendengar dari rekan-rekan saya bahwa mereka akan memberikan hadiah guru anak-anak mereka. Haruskah kita juga memberikan hadiah guru putra kita? Kita harus memastikan putra kita masuk universitas. Oke, tapi apa yang harus kita dapatkan? Gurunya laki-laki. Bagaimana kalau kita memberinya 2 botol alkohol dan 2 karton rokok? Tidak. Orang lain memberikan kartu belanja supermarket Taihua. Dengan kartu itu, guru bisa membeli apa saja yang dia butuhkan. Supermarket juga menjual rokok dan alkohol. Berapa banyak yang harus kita berikan?
Saya mendengar bahwa banyak orang tua akan memberikan kartu belanja 500 Rp. Kami lebih baik daripada kebanyakan dari mereka. Ayo berikan kartu belanja 1000 Rp. 1000 Rp. Sayang, meskipun saya bekerja di perusahaan luar negeri, gaji saya hanya 800 Rp sebulan. Kamu masih punya bonus. Ini demi masa depan anak kita. Kita harus memberikan sesuatu agar guru mengingat anak kita. Anda pergi dan membeli kartu senilai 1000 Rp besok. Kami akan memberikannya kepada guru dan juga memberitahunya tentang mengubah pengaturan tempat duduk untuk putra kami. Oke, sayang, ketika Anda mengirim putra kami ke sekolah besok, berikan kartu ini kepada Guru Liu. Ini kartu belanja supermarket Taihua. Anda membeli ini. Kenapa kartu 1000 Rp? Apa yang dapat Anda lakukan dengan 1000 Rp? Saya tahu Anda masih memiliki kartu 3000 Rp. Berikan Guru Liu kartu 3000 Rp. Anda bersedia memberi klien Anda begitu banyak uang, bagaimana Anda bisa menghemat ketika menyangkut putra kami? Baik. Saya akan mendengarkan Anda. Saya pikir 1000 Rp sudah cukup. Saya memberikan hadiah kepada klien saya karena saya dapat menghasilkan lebih banyak darinya. Menurut Anda dari mana rumah kami dan mobil Songjiang motor kami berasal? Berikan 2 kartu belanja 3000 Rp ini kepada orang tua Anda dan orang tua kami. Biarkan mereka mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu sangat hemat. Aku tahu, anak kita harus menjadi pejabat di masa depan. Lihat kamu, Anda mungkin menghasilkan banyak uang dari berbisnis, tetapi ketika Anda bertemu dengan pejabat pemerintah itu, Anda masih harus tunduk pada mereka. Berhenti mengomel. Saya baru saja minum banyak dan sakit kepala. Bantu aku menyeduh sepoci teh. Kamu hanya tahu cara menyuruhku berkeliling. Lepaskan mantelmu terlebih dahulu. Aku akan menggantungnya. Airnya direbus. Pergi dan mandi dulu. Wanita itu mengomel dan pergi untuk menyeduh teh. Supermarket Taihua menjual lebih dari 10.000 lembar kartu belanja 500 Rp per cabang selama beberapa hari sebelum Hari Guru. Bahkan Feng Yu tidak menyangka penjualannya akan begitu tinggi. Orang tua di era ini gila. Mereka akan melakukan apa saja untuk anak-anak mereka. Bab 660 Semua orang memberikan kartu belanja bagian 2 Arti Hari Guru telah berubah. Banyak orang telah mengatakan ini. Hari ini seharusnya menjadi hari untuk berterima kasih dan menghormati para guru. Tanggal ini ditetapkan untuk profesi kuno ini dan untuk meningkatkan kehidupan dan pekerjaan guru. Tapi sekarang, itu menjadi hari untuk memberi hadiah kepada guru. Orang tua juga mulai membandingkan satu sama lain. Mereka mungkin tidak memberikan beberapa hadiah yang lebih mahal dari yang lain, tetapi mereka tidak akan pernah memberikan sesuatu yang lebih rendah dari yang lain. Semua guru akan menerima hadiah dalam jumlah besar pada hari ini. Hari-hari guru dalam beberapa tahun terakhir, para guru akan menerima rokok atau daun teh. Mungkin beberapa akan menerima ayam atau bebek. Sebagian besar hadiah ini tidak berguna. Namun tahun ini berbeda untuk para guru. Terutama para guru di beberapa kota. Mereka menerima kartu belanja supermarket Taihua. Tidak yakin apakah orang tua telah berdiskusi sebelumnya. Nilai kartu belanjanya hampir sama. Kepala departemen menerima paling banyak. Para guru berusaha merahasiakan kartu-kartu ini. Meskipun semua orang tahu apa yang terjadi, tidak ada yang akan memamerkan jumlah total yang mereka terima. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang mereka banggakan. Tetapi setelah bekerja, para guru bertemu satu sama lain di supermarket Taihua. Hal pertama yang dilakukan para guru setelah menerima kartu belanja adalah mengunjungi supermarket Taihua bersama istri atau suami mereka.
Kartu-kartu ini hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas. Ketika para guru bertemu dengan rekan-rekan mereka, mereka tersenyum malu. Tapi ini supermarket Taihua dan bukan sekolah mereka. Apalagi hampir semua guru dari sekolah ada di sana, dan keranjang belanja mereka dipenuhi barang-barang mahal seperti VCD player. Artinya, guru lain juga telah menerima banyak kartu belanja. Karena semua orang itu sama, apa yang membuat malu? Mereka bisa berbelanja bersama. Guru Niu, ada penanak nasi yang bagus untuk dijual di sana. Mau lihat bersama? Oke. Oh, apakah pemutar VCD yang Anda pilih ini bagus? Saya juga sedang berpikir untuk membeli VCD player. Tentu saja, ini adalah merek angin dan hujan. Merek terkenal di dunia. Iklan mereka menyatakan bahwa mereka sering ditiru, tetapi tidak pernah melebihi. Di mana pemutar VCD itu? Saya ingin mendapatkan satu. Guru Niu mengerutkan kening. Tampaknya Guru Sun ini telah menerima banyak kartu belanja hari ini. Tetapi Guru Sun adalah seorang guru bentuk, dan orang tua itu akan mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Itu di sana. Mari kita lihat rice cookernya dulu, dan saya akan membawa Anda ke bagian VCD player. Selama pembayaran, mereka melihat banyak wajah yang dikenalnya. Beberapa adalah rekan mereka dari sekolah yang sama, dan beberapa adalah guru dari sekolah lain. Mereka bahkan melihat beberapa pemimpin dari Departemen Pendidikan. Ini membuktikan bahwa setiap orang telah menerima banyak hadiah selama hari guru ini. Xiao Li adalah seorang kasir di supermarket Taihua. Dia sangat senang ketika dia mendapatkan pekerjaan ini. Meskipun pekerjaannya berat, gajinya jauh lebih tinggi daripada orang tuanya. Hari ini, dia melihat sesuatu yang berbeda. Banyak pelanggan yang melakukan pembayaran saling mengenal. Itu adalah kota besar. Meskipun mungkin tidak sebesar Beijing atau Shanghai, populasinya hanya beberapa juta. Apakah ini benar-benar kebetulan? Mungkin karena ini adalah supermarket Taihua dan orang-orang ini ada di sini karena iklan. Tetapi orang-orang ini memanggil satu sama lain sebagai guru. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah guru. Supermarket Taihua telah menjadi pilihan nomor satu bagi para guru saat ini. Saat melakukan pembayaran, Xiao Li terkejut. Kartu belanja. Kartu belanja lagi. Semua orang membayar dengan kartu belanja. Apa? Nilai kartu belanja tidak cukup. Lupakan. Gunakan semua nilai di dalamnya. Saya masih memiliki satu kartu lagi dengan saya. Tidak cukup. Tidak apa-apa. Saya masih memiliki kartu belanja lain. Lebih dari separuh pembeli membayar dengan kartu belanja, dan kebanyakan dari mereka memiliki lebih dari satu kartu belanja. Denominasi terkecil dari kartu belanja yang dilihat Xiao Li adalah 500 RMB, dan nilai tertinggi adalah 5.000 RMB mobil belanja. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah guru. Sekolah apa ini? Mengapa manfaat mereka begitu baik? Semua guru menerima kartu belanja dari sekolah pada hari guru. Sekolah seharusnya memberikan jumlah yang besar. Gaji bulanan rata-rata seorang guru kurang dari 500 RMB. Guru-guru di universitas itu mungkin mendapatkan sedikit lebih banyak, tetapi itu juga harus sekitar 500 RMB. Para profesor akan mendapatkan lebih banyak. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak profesor di sini? Dari mana mereka mendapatkan kartu belanja? Kenapa masing-masing dari mereka memiliki lebih dari satu kartu? Xiao Li tidak mengerti dan sangat penasaran. Tetapi selama pelatihan, dia diberitahu bahwa layanan pelanggan adalah yang paling penting dan dia tidak boleh mengobrol dengan pelanggan. Banyak pelanggan tidak suka berbicara dengan kasir atau kasir menanyakan pendapatan mereka. Xiao Li tetap diam dan terus bekerja.
Dia terus menggesek kartu dan membiarkan pelanggan tentang nilai saldo di kartu mereka. Hal ini terjadi berulang-ulang. Hari ini lebih melelahkan dari hari-hari lainnya. Itu bukan akhir pekan, tapi kerumunan lebih besar dari akhir pekan. Juga, sebagian besar barang yang dibeli adalah barang tiket besar. Bahkan jika pelanggan membeli alkohol dan rokok semuanya adalah merek mahal. Rasanya seperti ada peningkatan mendadak orang kaya di kota. Xiaoli telah bekerja di supermarket Taihua selama lebih dari 1 bulan. Bahkan pada hari pembukaan, dia tidak melihat begitu banyak orang membeli begitu banyak barang mahal. TV berwarna Philips impor yang bernilai beberapa ribu RMB, lemari es impor terbang dari rak. Staf pengiriman supermarket Taihua menjadi gila. Pengiriman mereka hari ini lebih banyak dari total pengiriman minggu lalu. Tapi staf pengiriman ini tersenyum. Itu karena semakin banyak pengiriman yang mereka lakukan, semakin banyak yang mereka dapatkan. Supermarket Taihua belum menerapkan pengiriman gratis. Mereka dikenakan biaya untuk pengiriman. Meskipun biayanya tidak tinggi, sebagian besar pembeli tidak dapat membawa kembali barang-barang besar itu sendiri. Mereka membutuhkan kendaraan untuk membawa barang-barang tersebut. Biaya pengiriman supermarket Taihua lebih murah daripada sepeda motor tri di luar, dan sudah termasuk pemasangan. Jika ada kerusakan pada barang selama pengiriman, supermarket Taihua akan bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada pembeli. Tidak ada yang menginginkan sesuatu terjadi pada pembelian mereka, yang bernilai beberapa ribu RMB. Meskipun pembeli akan merasa terjepit untuk membayar pengiriman, jika barang mereka rusak ketika mereka mencoba membawanya pulang sendiri, mereka akan patah hati. Manajer, kami telah membuat tabulasi total penjualan hari ini. 85% pembeli saat ini menggunakan kartu belanja untuk membayar pembelian mereka. Jumlah totalnya lebih dari total minggu lalu. Manajer supermarket mengangguk. Ide manajer Feng benar-benar luar biasa. Tidak ada promosi baru, tetapi penjualannya jauh lebih tinggi daripada selama promosi. Tapi ini baru hari pertama. Akan ada lebih banyak orang besok. Manajer memahami bahwa mereka yang memiliki kartu belanja mungkin tidak mengunjungi supermarket Taihua hari ini. Mereka mungkin mengunjungi supermarket besok atau lusa. Tapi itu tidak masalah. Kartu belanja memiliki tanggal kedaluarsa, dan pembeli harus selesai menggunakannya sebelum tanggal tersebut. Feng Yu ingin menetapkan validitas 3 bulan untuk kartu belanja, tetapi Fu Guangzheng dan yang lainnya merasa validitas 1 bulan sudah cukup. Selain Hari Guru, masih banyak festival lain di bulan yang sama. Ada 3 festival di bulan yang sama, dan tidak mungkin orang-orang ini tidak bisa menyelesaikan menggunakan nilai di kartu mereka. Feng Yu setuju. Pembeli telah berperilaku seperti yang mereka harapkan. Pembeli ini tidak ragu ketika mereka menggunakan kartu belanja untuk membayar. Saatnya supermarket Taihua mencetak kartu belanja lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.